Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari Abdullah, Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benowo bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara itu, dari jalur ibu, beliau adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Layyinah binti Sikhah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambu bin Pangeran Benowo bin Joko Tingkir, atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng atau Prabu Brawijaya ke-6. Penyebutan pertama menunjukkan pada silsilah dari keturunan bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. Ditelik dari dua silsilah di atas, Kiai Hasyim mewakili dua tras sekaligus, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama. Dari jalur ayah bertemu langsung dengan bangsawan muslim Jawa, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, dan sekaligus elit agama Jawa, yaitu Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu masih keturunan langsung dari Raja Brawijaya ke-6 atau Lembu Peteng, yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Kiai Hasyim Asy'ari dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, beliau hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja mengelola pesantren, tetapi juga sebagai pendiri pesantren yang cukup populer hingga saat ini. Ayah beliau merupakan pendiri pesantren Keras Jombang, sedangkan kakeknya dari jalur ibu, yaitu Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang, yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad 19. Sementara kakak ibunya yang bernama Kiai Sikhah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Pada umur 5 tahun, Kiai Hasyim berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang, karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini Kiai Hasyim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun, sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Mekah. Pada mulai usia 15 tahun beliau mulai menjelajah dari satu pesantren ke pesantren lain. Pada usianya yang ke-21, Kiai Hasyim menikah dengan Nafisah, salah satu putri Kiai Yakub Siwalan Panji Sidoarjo. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya Nafisah, Kiai Hasyim kemudian melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian Nafisah meninggal setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kemudian 2 orang yang sangat dicintainya itu membuat Kiai Hasyim sangat terpukul. Jadi istrinya meninggal, tak lama kemudian anaknya juga meninggal setelah 40 hari. Jadi ujiannya berat nih. Kiai Hasyim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama
di Tanah Suci dan kemudian kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hasyim menikah lagi dengan seorang gadis, anak Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri. Desa Karangkates, Kediri ya. Kediri itu ya sebelahnya Jombang, dekat sama Jombang. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Mekah pada tahun 1899 Masehi atau 1325 Hijriah. Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama, karena 2 tahun kemudian, yaitu pada 1901, Khadijah meninggal. Tahun kemudian pernikahan, istri yang kedua sampai 2 tahun meninggal lagi. Untuk yang ketiga kalinya, Kiai Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan perempuan namanya Nafiqah. Yang pertama tadi Nafisah, yang ketiga Nafiqah. Nafiqah ini putri dari Kiai Ilyas, ya, seorang pengasuh pesantren Sewulan, Madiun, dan mendapatkan 10 orang anak, yaitu Hannah, Khairiyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masyurah, dan Muhammad Yusuf. 10 ya. Setelah mengalami 2 kali pernikahan, yang setelah ketiga kalinya ini baru dapatkan 10 anak. Perkawinan Kiai Hasyim dan Nafiqah juga berhenti di tengah jalan karena Nafiqah meninggal dunia pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggal Nafiqah, Kiai Hasyim memutuskan untuk menikah lagi dengan Masrurah. Ya, sudah keempat kalinya kasusnya sama meninggal gitu. Ya, sepeninggal Nafiqah, Kiai Hasyim memutuskan untuk menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurjo, Pagu, Kediri juga. Dari hasil perkawinan ini, keempatnya ini Kiai Hasyim memiliki 4 orang anak, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hasyim hingga akhir hayatnya. Kemudian riwayat pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari, ya, beliau ini dikenal sebagai tokoh yang haus dengan ilmu pengetahuan agama, maksudnya ya, untuk mengobati kehausan akan ilmunya tersebut. Kiai Hasyim pergi ke berbagai pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur. Dan tidak hanya itu, beliau juga menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci, Makkah, Madinah. Ya, dapat dikatakan beliau ini termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa. Luru ilmu kanthi lelaku, mencari ilmu ya dengan berkelana. Luru ilmu kanthi laku, mencari ilmu dengan berkelana, dengan berkelana. Karena latar belakang keluarga pesantren, maka Kiai Hasyim ini secara serius dididik dan dibimbing untuk mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hasyim kemudian mengenal dan mendalami ilmu tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya tersebut, kecerdasan Kiai Hasyim cukup menonjol. Belum genap usia 13 tahun, Kiai Hasyim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuannya didapatkan dari ayahnya, Kiai Hasyim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Yang mula-mula Kiai Hasyim belajar di pesantren Wonokoyo atau Probolinggo, lalu berpindah lagi ke Tuban, Langitan. Merasa belum cukup, beliau melanjutkan lagi
ke pesantren Trenggilis Surabaya dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan Bangkalan yang satu diasuh oleh Kiai Khalil Kademangan. Setelah dari Kiai Khalil, Kiai Hasyim kemudian melanjutkan ke pesantren Siwalan Panji yang di Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub, dipandang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk intelektualitas Kiai Hasyim. Selama 3 tahun, Kiai Hasyim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fikih, dan tasawuf kepada Kiai Khalil. Sementara di bawah bimbingan Kiai Yakub, Kiai Hasyim berhasil mendalami tauhid, fikih, bahasa Arab, tafsir, dan hadis. Atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hasyim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Mekah sambil menunaikan ibadah haji untuk kedua kali. Jadi ini atas saran Kiai Yakub, Kiai Hasyim belajar ke Mekah lagi. Di Mekah, Kiai Hasyim berguru pada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, kemudian Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atos, Syekh Said Al-Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad Al-Thaqaf, dan Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Zawawi, dan Syekh Solih Bafadal, dan Syekh Sultan Hashim Bagastana, Syekh Su'aib bin Abdurrahman, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Sayyid Alwis As-Saqaf, Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati, Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Selain itu, Kiai Hasyim juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Mahfud Termas. 3 nama yang disebut terakhir, yaitu Kiai Khatib, Kiai Nawawi, dan Kiai Mahfud, adalah guru besar di Mekah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk perjalanan intelektualitas Kiai Hasyim pada masa-masa berikutnya. Prestasi Kiai Hasyim yang menonjol membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ia adalah Syekh Sa'ad Al-Maimani, seorang mufti di Bombay, India, dan Syekh Umar Hamdan ahli hadis dari Mekah, dan Asyihan Ahmad Abdullah dari Syria, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah sampai Beras Jombang, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Haji Dahlan Kudus, Kiai Bisi Sansuli Tenanyar Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayu. Seperti disinggung di atas, Kiai Hasyim pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan mengikuti halakoh-halakoh yang digelar oleh gurunya tersebut. Beberapa sisi tertentu dari pandangan Kiai Hasyim, khususnya mengenai tarekat, itu diduga kuat juga dipengaruhi oleh pemikiran kritis dari gurunya tersebut. Meskipun pada sisi lain Kiai Hasyim berbeda dengannya. Dialektika intelektual antara guru dan murid ini sangat menarik. Sejak masih di Mekah, Kiai Hasyim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan tarekat. Bahkan Kiai Hasyim juga sempat mempelajari dan mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah melalui salah satu gurunya, yaitu Syekh Mahfud. Adapun di antara karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib di pesantren-pesantren Nusantara sampai saat ini, yaitu Adibiyat fi Nahyan Muqatta'at Al-Arham wal Aqarib wal Ikhwan, ya. Kitab ini ditulis pada hari Senin 20 Syawal 1260 Hijriah dan kemudian diterbitkan oleh Muktabah Turat Al-Islami Pesantren Tebu Ireng. Kitab tersebut berisi penjelasan mengenai pentingnya persaudaraan di tengah perbedaan serta menjelaskan
akan bahaya memutus tali silaturahmi. Kemudian karya beliau yang lain yaitu Muqaddimah Qonun Asasi Jamiyati Nahdlatul Ulama. Kitab ini bersihkan pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari terutama berkaitan dengan NU. Dalam kitab tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadis yang menjadi landasan dalam mendirikan NU.